warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Septiani Utami Rahmatiamdi dari kelas 4D. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, pemerintahan umat Islam kemudian dilanjutkan dengan masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan diakhiri oleh Ali bin Abi Thalib. Latar belakang berdirinya dinasti Umayyah awal mulanya itu ketika Utsman bin Affan terbunuh dan kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi pada masa Ali ini terjadi kekacauan dan Muawiyah juga mendesak Ali bin Abi Thalib agar mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan, dan Ali ini tidak setuju karena untuk mencari siapa pembunuhnya itu tidak gampang, dan akhirnya terjadilah konflik dan menyebabkan perang, yaitu Perang Siffin. Perang Siffin ini diakhiri oleh tahkim atau kesepakatan. Namun konflik tersebut tidak kunjung selesai dan malah menjadi perpecahan antar kubu, yaitu kubu Khawarij, Syiah, dan Muawiyah. Setelah itu, tidak lama dari kejadian tersebut, Ali terbunuh dan akhirnya digantikan oleh anaknya yang bernama Hasan. Pada masa pemerintahan Hasan, persetujuan yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib ini tidak kunjung selesai dan akhirnya menjadi akhir di mana masa Khulafaur Rasyidin berakhir dan juga terbentuklah dinasti Umayyah. Setelah meninggalnya Ali, fase pemerintahan umat Islam yang berasaskan musyawarah mufakat dalam memilih pemimpin yang juga ikut berakhir dan kemudian berubah menjadi sistem monarki absolut atau sistem dalam pemilihan pemimpinnya ini berdasarkan garis keturunan. Dinasti Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Selain itu juga dia ini merupakan khalifah pertama di dinasti Umayyah yang awalnya itu Muawiyah adalah seorang gubernur dari gubernur Jordania yang diangkat oleh Umar bin Khattab. Periode pemerintahan dinasti Umayyah ini sekitar 90 tahun, dan masa dinasti Umayyah ini merupakan fase penting dalam perkembangan sejarah umat Islam. Pada masa Muawiyah, perluasan wilayah yang terhenti pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan kembali, dimulai dengan penaklukan Tunisia dan juga ekspansi ke sebelah timur dengan menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus, kemudian ke Afghanistan dan sampai ke Kabul. Sedangkan angkatan lautnya ini melakukan penyerangan ke daerah ibu kota Bizantium, yaitu Konstantinopel, dan kemudian juga melakukan ekspansi ke sebelah barat wilayah kekuasaan Islam sampai ke
Andalusia, sehingga wilayah teritorial umat Islam ini semakin bertambah luas. Khalifah Walid bin Abdul Malik adalah khalifah kedua dari Bani Umayyah. Ia menjadi khalifah untuk menggantikan ayahnya yang bernama Abdul Malik bin Marwan yang meninggal dunia. Masa kejayaan dinasti Umayyah. Masa kejayaan dinasti Umayyah ini terwujud ketika dipimpin oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ia berfokus pada perluasan wilayah dan pembangunan di berbagai infrastruktur serta fasilitas umum. Dinasti Umayyah ini mengalami masa stabilitas politik. Selain fokus pada perluasan wilayah di Madinah, Walid bin Abdul Malik ini juga memerintahkan untuk membangun sumur, merenovasi jalan-jalan umum, membangun rumah sakit yang pada saat itu menjadi rumah sakit pertama dalam sejarah Islam. Kemudian memberikan tempat tinggal kepada penyandang cacat dan kaum duafa, melakukan renovasi terhadap Masjid Nabawi di Madinah, juga Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dan juga membangun Masjid Agung di Damaskus. Pada masa dinasti Umayyah juga mulai berkembang dengan pesat di bidang keilmuan. Para ilmuwan dalam berbagai disiplin ilmu ini yang hidup di masa dinasti Umayyah sebagian adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kemudian masuk Islam, dan sebagiannya lagi itu adalah orang Arab. Mereka semua menulis karya-karyanya menggunakan bahasa Arab. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu masih berada pada tahap awal. Para petinggi di dinasti Umayyah ini kurang tertarik pada ilmu pengetahuan, kecuali Zaid bin Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Kota yang menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan diantaranya itu seperti Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, dan Granada dengan masjid sebagai pusat pengajarannya. Berikut ini merupakan beberapa ilmu pengetahuan yang berkembang pesat pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama itu ada ilmu syariah. Ilmu syariah itu merupakan ilmu-ilmu agama Islam seperti fikih, tafsir Al-Quran, dan sebagainya. Yang kedua ada ilmu lisaniyah. Ilmu lisaniyah ini merupakan ilmu yang perlu untuk memastikan bacaan Al-Quran dengan menafsirkan dan memahaminya. Yang tiga ada ilmu tarik. Ilmu ini meliputi kaum muslimin dengan segala perjuangannya, riwayat hidup pemimpin-pemimpin mereka, serta tarik umum, yaitu tarik bangsa-bangsa lain. Yang keempat, ilmu qiraat. Ilmu qiraat ini merupakan ilmu yang membahas tentang membaca Al-Quran. Yang kelima ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini merupakan ilmu yang membahas tentang undang-undang dalam menafsirkan Al-Quran. Yang keenam ada ilmu hadis. Ilmu hadis ini ditujukan untuk menjelaskan riwayat dan sanad al-hadis, karena banyak hadis yang
bukan berasal dari Rasulullah. Yang ketujuh ada ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini merupakan ilmu yang menjelaskan cara membaca suatu kalimat di dalam berbagai posisinya. Yang kedelapan ada ilmu bumi. Ilmu bumi ini muncul karena adanya kebutuhan kaum muslim pada saat itu, seperti keperluan untuk menunaikan ibadah haji, menuntut ilmu dan dakwah, untuk seseorang yang sedang dalam perjalanan agar tidak tersesat, dan juga membahas tentang keadaan letak wilayah. Dan yang terakhir ada ilmu dakhilah, yaitu ilmu yang disalin dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab, dan kemudian disempurnakannya itu untuk kepentingan kebudayaan Islam. Contohnya itu kayak ilmu pengobatan dan ilmu kimia. Kemunduran dinasti Umayyah. Setelah berkuasa selama 90 tahun lamanya, dinasti Umayyah ini mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Yang pertama itu karena munculnya kelompok-kelompok yang tidak merasa puas dengan pemerintahan dinasti Umayyah pada masa itu, seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok Muslim non-Arab atau Mawali. Yang kedua itu tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khalifah, karena pada masa itu sistemnya itu masih monarki atau keturunan-keturunan. Yang keempat itu adanya pertentangan etnis antara Bani Qais dan Bani Ka'ib. Yang kelima, adanya sikap hidup mewah, jadi tidak sanggup untuk memikul beban kenegaraannya. Dan yang terakhir, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah dalam kekhalifahan. Dan itu merupakan menjadi akhir di mana masa dinasti Umayyah.